warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Bapak Ibu main saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Banjarnegara yang pada hari ini akan memaparkan tentang budaya positif. Nah, budaya positif itu bagaimana ya? Nah, nanti akan saya bahas di sini. Seperti yang pernah saya bahas minggu kemarin, pekan kemarin itu mengenai visi misi guru penggerak. Nah, untuk kali ini tentang modul 1.4 yaitu budaya positif. Yang pertama itu tujuan diseminasi. Ini yang pertama untuk memenuhi tugas aksi nyata modul 1.4. Kemudian yang kedua, penyebaran pemahaman budaya positif kepada seluruh warga sekolah. Yang ketiga, mengajak warga sekolah untuk bersama-sama menerapkan budaya positif. Karena memang dari satu sisi itu budaya positif banyak yang masih perbedaannya itu banyak. Jadi nanti kita akan bahas mengenai keyakinan kelas itu apa dan peraturan kelas itu apa. Itu berbeda gitu. Jadi pusat kita itu sebagai apa itu nanti akan saya bahas. Nah, konsep inti budaya positif itu di situ ada 8. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia. Nanti akan saya sebutkan kebutuhan dasar manusia itu ada apa saja. Kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru. Nanti posisi kontrolnya ada 5. Kemudian ada keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, untuk segitiga restitusi nanti Bapak Ibu bisa lihat di channel YouTube saya yang kemarin sudah saya upload itu penanganan kasusnya mengenai tentang segitiga restitusi. Mungkin kalau guru BK sudah expert ya di bidangnya ya. Nah, kemudian di sini ada pembelajaran dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila, di mana profil belajar Pancasila itu ada 6 elemen. Bapak Ibu sudah mengetahui bahwa profil belajar Pancasila itu adalah elemen beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian ada berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, daripada biar gak sekarang Bapak Ibu kita akan tes breaking dulu. Oke. Sebelah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Nah, yang lainnya lagi mengajar. Nah, untuk yang sebelah kiri, jadi mulai dari yang titik sampai ini, itu membuat kalimat jika. Jika apa? Kalian memikirkan itu. Yang siap semuanya? Sudah. Sampun saya akan mulai dari sebelah sini. Ayo Ibu, jika apa? Jika saya lapar. Makanya yang harus dipikirkan ya, nggak boleh pakai yang sekarang ya. Apa? Maka berusaha. Jika saya lapar maka berusaha apa? Jika aku pulang, maka bekerja. Ya biar tidak sepaneng ya Bapak Ibu. Nah, oke. Kita sudah melakukan itu. Jadi nggak sepaneng kan? Iya. Enggak dong. Biar agak refleksi. Terus di sini ada miskonsepsi teori kontrol. Di situ ada 4. Di mana ilusi guru mengontrol guru, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu membuat karakter. Mungkin kan ada guru yang kadang suka membuat rasa bersalah anak itu juga memang posisi kontrol dulu seperti ini.
Kemudian ketiga itu ada ilusi bahwa semua pengeluaran positif efektif dan bermanfaat. Kemudian yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa hal yang sama. Sementara dari teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Mungkin Bu Asih memiliki pandangan sama Pak Enam tuh sesama guru BK pun mungkin agak berbeda nih. Iya. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi dalam teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, tapi di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Artinya hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Tapi di teori kontrol itu model berpikir menang. Tuh. Kemudian disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar dan mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian sebagai pendidik, kita kan sebagai pendidik merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman, atau hukuman. Tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Contohnya, misalkan nilai-nilai kebajikan itu anak-anak itu jarang sekali yang maksudnya yang rapi banget. Itu kadang ada beberapa yang masih bajunya keluar-keluar. Itu ada nilai apa di situ? Nilai tanggung jawab. Kalau mereka sudah berangkat dari rumah pakaian rapi, memakai sepatu hitam sesuai aturan sekolah, rambutnya sudah pendek, itu sudah merupakan salah satu dari nilai budaya positif. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Kemudian contoh nilai kebajikan. Nah, di situ ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu seperti B5 berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan benar kritis. Kemudian ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian life skill-nya apa? Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Kemudian, nah ini yang akan saya bahas itu kebutuhan dasar manusia. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Bapak Ibu, saya menanyakan, kebutuhan dasar manusia itu apa saja ya? Apa saja? Beribadah kepada Allah. Ya, beribadah kepada Allah. Terus apa lagi ya? Apa lagi? Teorinya Abraham Maslow ya fisiologis ya. Dari sisi fisiologis sandang, papan, ya. Enggak kamu enggak ya? itu beda lagi. Oh iya. Ya oke. Nah ini
Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah untuk bertahan hidup. Untuk bertahan hidup itu kita butuh sandang, pangan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Mungkin kalau kita tidak sehat, ya berbahaya untuk sehat. Ya. Kemudian yang kedua, nah kayaknya penting banget ya, kasih sayang dan rasa diterima. Nih ya. Nah, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadikan bagian dalam kelompok. Itu kadang ada beberapa siswa kita yang mungkin dari rumahnya belum mendapatkan cinta dan kasih sayang. Jadi memang kadang kita sebagai pendidik juga selain memberi rasa kasih sayangnya untuk keluarga kita, juga pada murid itu untuk bisa memberikan itu. Kemudian ada penguasaan, itu ada harga diri, keinginan dianggap, memimpin, berpartisipasi, diakui dan dikenal. Jadi untuk penguasaan ini kadang-kadang anak-anak itu di kelas mungkin meminta untuk apa ya? Ini kan sesuai keinginan mereka. Maksudnya ingin belajar di luar, kayak gitu. Itu sebagai bentuk dari penguasaannya. Kemudian ada rasa kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian ada kesenangan, yaitu bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Contohnya, misalkan di pelajaran saya ya, kalau ada beberapa siswa yang suka, karena saya mengajar matematika, mata pelajaran yang mungkin bagi sebagian besar siswa kita itu adalah momok, yang sangat saya males belajar matematika. Jadi itu membuat bagaimana cara saya mengajar agar mereka itu senang. Jadi ketika saya masuk itu udah ada yang anaknya loyo, kepalanya taruh di meja dan lain-lain. Nah itu PR buat saya, terutama ya karena saya guru matematika, itu untuk membuat mereka senang dengan gurunya, senang dengan matematikanya. Jadi mereka merespon kita. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Motivasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan. Kemudian di situ ada motivasinya, ada ekstrinsik dan intrinsik. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Terus dari unsur intrinsiknya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, itu ada motivasi. Motivasi yang untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Itu penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jadi ketika mungkin kalau di pelajaran kita sudah mengiming-imingi penghargaan di awal, mereka itu hanya maunya di saat itu toh. Tapi besok lagi enggak, sudah enggak mau, sudah kali ini enggak ada. Jadi kalau di awal sudah dikasih, ya udah. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Ya, karena orientasinya sudah ke penghargaan, hanya penghargaan. Saya akan melakukan itu biar dapat penghargaan lagi, tapi tidak dari dalam jiwanya. Kemudian, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi ketika kita sudah melakukan, misalkan contohnya masuk kelas on time, ya, itu kan kadang nggak mesti ya kelewat 1 menit, mungkin itu kan tanpa pengetahuan Bapak Ibu guru semuanya, mungkin itu bisa membuat jangka panjang. Oh iya ya, saya ternyata yang melakukannya. Tapi ketika kita sudah
biar dapat penghargaan. Itu sudah orientasinya sudah hanya jangka pendek saja, tidak dari dalam. Nah, dan kalau hukuman tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Contohnya, anak terlambat, bapak ibu sudah marah-marah, kamu ini terlambat dan sekarang lari, misalkan seperti itu udah termasuk hukuman. Dan kadang-kadang anak-anak itu kalau mendapat hukuman, efeknya akan apa bapak ibu? Tidak seperti ketika kita mengarahkan dengan baik, maksudnya karena mereka menjadi trauma tuh ya. Mungkin bahasa psikolognya gimana itu Pak? Dia bisa ketakutan karena pressure, Ya. Ada trauma yang muncul di sini. Nah, itu makanya usahakan kita ya jangan menghukum. Kemudian konsekuensi, rencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Itu pun misalnya ada siswa yang mungkin minum di kelas terus tumpah, ya itu konsekuensinya kan dielap lagi, mungkin dibersihkan, ya itu sebuah konsekuensi. Tapi misalkan kita keluar kelas, itu adalah hukuman. Kemudian restitusi. Nah, kalau restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi dibilangin baik-baik, dengan stabilitas, validasi datanya itu benar apa tidak gitu. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi kita menanyakan ke anak, misalkan anak itu terlambat terus, kita tanya alasannya itu apa saja misalkan. Kemudian ketika kita sudah tanya, gali latar belakangnya, misalkan dia memang bangunnya siang karena tidurnya pagi. Jadi kan nanti biar mereka mencari solusi. Contohnya misalnya dia ngegame terus, biar tidak ngegame terus itu gimana? Kayak sebagai penghukum. Nah misalkan anak terlambat kita suruh lari, itu sudah termasuk hukuman, itu kita sudah penghukum. Kemudian kita juga menjadi teman, jadi kita punya posisi kontrol sebagai teman. Kemudian membuat merasa bersalah, misalkan dengan sepatah dua patah kata itu kan kadang anak itu merasa, oh iya ya saya memang salah melakukan hal ini. Kemudian sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Sebenarnya kita itu mengharapkan semua bapak ibu itu menjadi manajer, jangan sebagai penghukum. Karena kalau teman itu, kalau kita menjadi teman sih bisa. Cuma posisi kita di era gen yang sekarang itu, posisi teman kayak sopan santunnya jadi agak melemah apa ya, gitu. Berceramah menunjukkan kecewaan mendalam. Kemudian ketika kita menjadi teman, membuat alasan-alasan untuk membela murid-muridnya. Kemudian ketika kita sebagai pemantau itu menghitung dan mengukur. Kemudian ketika kita sebagai manajer mengajukan pertanyaan. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan itu contoh sebagai penghukum. Misalkan saya akan membuat kamu lari, ibaratnya gitu. Kalau membuat orang merasa bersalah, misalkan kamu sudah mengecewakan ibu, bapak, bukan? Kemudian sebagai teman, lakukan untuk apa bapak ibu? Ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan. Nah itu posisi teman yang menghancurkan ya. Katakan karena membela sih. Nah, kemudian sebagai pemantau, apa peraturannya? Apa konsekuensinya? Sanksinya apa yang kamu lakukan? Telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang? Dia sebagai manajer, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Terus, kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Terus, kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu? Kan seperti itu sebagai manajer. Hasilnya itu memberontak. Kalau sebagai penghukum, guru kita itu sebagai penghukum itu nanti anak-anak itu yang dihasilkan apa? Memberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Seperti itu. Kemudian kalau kita sebagai pembuat orang merasa bersalah, itu menyembunyikan, menyangkal, berbohong, kan bisa karena sudah merasa bersalah terus biar tidak dimarahi. Jadi kemudian kalau kita
sebagai posisi kita sebagai teman, itu anak-anak akan ketergantungan. Contohnya, misalkan saya selalu membela si A itu ketika ada masalah mesti carinya saya. Itu yang guru itu yang akan membela saya. Kemudian ketika sebagai pemantau itu menyesuaikan bila diawasi. Jadi kalau diawasi dia baru bajunya dimasukkan misalkan, terus baru dirapikan, baru apa. Tapi kalau kita tidak diawasi, bajunya di luar, cowok ya kalau di sekolah kita. Kemudian kalau posisi kita sebagai manajer itu paling tepat kenapa? Karena menguatkan watak atau karakter kita. Karena kita sudah meyakini anak-anak kita, mengvalidasi data-data mereka. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang mau dijawab? Mungkin mau dijawab? Kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Ada? Mungkin? Ya. Sifatnya dia button up dari atas ke bawah. Mau nggak mau, dia suka nggak suka, dia yakin tidak yakin, ya pokoknya karena aturannya begitu, maka harus ikut. Sementara kalau keyakinan itu berasal dari diri sendiri bahwa dia meyakini bahwa apa yang tadi diyakini itu entah hal yang positif, apa disiplin. Oh saya yakin bahwa disiplin itu sesuatu yang baik. Sehingga kemudian dengan berangkat dari keyakinan itu, maka akan menjadikan pikiran dan perilakunya selaras. Tapi kalau hanya sekedar peraturan, maka bisa jadi ada miskomunikasi antara pikiran, perasaan, afektifnya maupun behaviornya, perilakunya. Sehingga memang lebih sesuai adalah keyakinan kelas. Bagaimana dalam teori-teori psikologi itu, baik yang teori yang lalu maupun yang baru, memang segala sesuatu yang berawal dari insight diri sendiri itu akan lebih mengakar secara baik, secara karakter yang lebih mudah dibentuk dibandingkan dengan sesuatu yang berasal dari luar. Keyakinan itu dalam diri sendiri, tapi peraturan itu berasal dari luar, sehingga ini lebih bagus keyakinan daripada keyakinan. Terima kasih Pak Imam, luar biasa. Ya memang benar keyakinan itu dari dalam diri kita. Sementara kalau peraturan kan sudah dibuat oleh orang luar, banyak tapi dilupakan semua. Nah, kemudian berupa pernyataan yang universal atau umum, kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian yang keenam, semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas. Nah, beberapa kelas saya sudah melakukannya dari kelas 12A, B, kemudian 12C, D, dan 11D dan E. Itu sudah ada keyakinan kelasnya. Dan mungkin Bapak Ibu nanti bisa lihat di Google Site saya. Google Site saya itu ada peraturan keyakinan kelas dari kelas 12A sampai D, kemudian 11DE yang kelas yang saya ajar. Nah, ini langkah-langkahnya. Kemarin saya membuat langkah-langkahnya. Di sini ada berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Yang kedua, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Artinya tidak jangan pakai kata jangan. Ibaratnya jangan tidur. Itu tuh jangan pakai kayak gitu. Kemudian menyaringkan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebijakan atau keyakinan kelas. Kemudian berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Kemudian berdiskusi mengenai seluruh peran warga sekolah. Kemudian yang keenam adalah meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, misalnya ini kalimat negatifnya, datang ke sekolah 15 menit sebelum jam masuk. Contohnya 07.30 Nah, kalimat positifnya, datang ke sekolah 15 menit sebelum jam masuk. Itu tidak ada kata tidak. Kemudian kalimat negatifnya contohnya tidak ngobrol saat guru sedang menjelaskan. Nah, tidak ngobrol itu diganti dengan mendengarkan, biar nggak ada kalimat yang negatifnya. Kemudian tidak membuang sampah sembarangan, diganti menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian memakai seragam sesuai jadwal dan menggunakan sepatu. Nah, karena memang banyak anak-anak yang kadang masih memakai sandal,
dengan alasan, berbagai alasan, pokoknya itu dibuat menjadi memakai seragam sesuai jadwal dan menggunakan sepatu itu sama, karena tidak ada kata tidaknya. Membawa minum sendiri dari rumah, air bening, susu atau jus. Ya kopi kalau memang membolehkan untuk mengopi ya, tapi aromanya kayaknya di kelas sedap sekali. Nah ini saya punya contohnya di contoh yang kelas di kelas 12B. Cuma adanya di Google Site saya, nanti bisa dibuka, nanti saya share linknya gitu. Nah kemudian kemarin saya habis mempraktikkan tentang segitiga restitusi. Dimana segitiga restitusi itu apa? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru kepada murid saat ada sebuah permasalahan agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama itu menstabilkan identitas, tidak langsung menyalahkan siswa berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian yang kedua itu validasi tindakan yang salah, menanyakan alasan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dari kesalahan, siswa memperbaiki kesalahan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Itu segitiga restitusinya ya, bisa dilihat. Di situ ada validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Nah, di sini ada manfaat restitusi. Manfaatnya apa saja? Restitusi tawaran, bukan paksaan. Jadi ketika kita menangani anak-anak itu dengan segitiga restitusi itu bukan paksaan. Kemudian restitusi itu memperbaiki hubungan. Jadi ketika ada 2 anak yang misalnya salah paham, itu nanti bisa untuk memperbaiki. Kemudian restitusi untuk menuntun melihat diri. Restitusi cara paling baik, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian restitusi menguatkan, restitusi itu fokus pada solusi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang salah pada kelompoknya. Nah, itu saja dari saya, Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada ya? Tidak ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Berarti cukup paham ya Bapak Ibu ya? Ya jelas, sangat jelas gitu. Ya karena sangat singkat. Nah itu memang logonya guru penggerak ya, salam guru penggerak, jadi tergerak, bergerak, menggerakkan ya. Jadi doakan saya juga bisa menggerakkan Bapak Ibu semua, dan doakan juga lancar biar Bapak Ibu juga menyusul mengikuti seleksi guru penggerak. Ini angkatan 12 sudah mau dibuka. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkatan 11 Kabupaten Banjarnegara yang pada hari ini akan memaparkan tentang budaya positif. Nah, budaya positif itu bagaimana ya? Nah, nanti akan saya bahas di sini. Seperti yang pernah saya bahas minggu kemarin, pekan kemarin itu mengenai visi misi guru penggerak. Nah, untuk kali ini tentang modul 1.4 yaitu budaya positif. Yang pertama itu tujuan diseminasi. Ini yang pertama untuk memenuhi tugas aksi nyata modul 1.4. Kemudian yang kedua, penyebaran pemahaman budaya positif kepada seluruh warga sekolah. Yang ketiga, mengajak warga sekolah untuk bersama-sama menerapkan budaya positif. Karena memang dari satu sisi itu budaya positif banyak yang masih perbedaannya itu banyak. Jadi nanti kita akan bahas mengenai keyakinan kelas itu apa dan peraturan kelas itu apa. Itu berbeda gitu. Jadi pusat kita itu sebagai apa itu nanti akan saya bahas. Nah, konsep inti budaya positif itu di situ ada 8. Yang pertama, perubahan paradigma belajar.
kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia. Nanti akan saya sebutkan kebutuhan dasar manusia itu ada apa aja. Kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru. Nanti posisi kontrolnya ada 5. Kemudian ada keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, untuk segitiga restitusi nanti Bapak Ibu bisa lihat di channel YouTube saya yang kemarin sudah saya upload itu penanganan kasusnya mengenai tentang segitiga restitusi. Mungkin kalau guru BK sudah expert ya bidangnya ya. Nah, kemudian di sini ada pembelajaran dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila, di mana profil belajar Pancasila itu ada 6 elemen. Bapak Ibu sudah mengetahui bahwa profil belajar Pancasila itu adalah elemen beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian ada berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, daripada biar nggak sepaneng Bapak Ibu kita akan tes breaking dulu. Oke. 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nah, yang lainnya lagi mengajar. Nah, untuk yang sebelah kiri, jadi mulai dari yang ini sampai ini, itu membuat kalimat jika. Jika apa? Kalian memikirkan itu. Yang siap semuanya? Sudah. Ya, sampun deh. Saya akan memilih dari sebelah sini. Ayo Ibu, jika apa? Jika saya lapar. Makanya yang harus dipikirkan ya, nggak boleh pakai yang sekarang ya. Apa? Maka berusaha luar. Jika saya lapar maka berusaha lapar. Jika aku pulang, maka berjalan. Ya biar tidak sepaneng ya Bapak Ibu. Nah, oke. Kita sudah melakukan itu. Jadi nggak sepaneng kan? Iya. Enggak dong. Biar agak refleksi. Terus di sini ada miskonsepsi teori kontrol. Di situ ada 4. Di mana ilusi guru mengontrol guru, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu membuat karakter. Mungkin kan ada Bapak Ibu guru yang kadang suka membuat rasa bersalah anak itu juga memang posisi kontrol dulu seperti ini. Kemudian ketiga itu ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa hal yang sama. Sementara dari teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Mungkin Bu Asih memiliki pandangan sama Pak Enam tuh sesama guru BK pun mungkin agak berbeda nih. Iya. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi dalam teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, tapi di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Artinya hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Tapi di teori kontrol itu model berpikir menang. Kemudian disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar dan mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini.
Kemudian sebagai pendidik, kita kan sebagai pendidik ya, merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman, atau hukuman. Tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Contohnya misalkan nilai-nilai kebajikan itu, anak-anak itu jarang sekali yang maksudnya yang rapi banget, itu kadang ada beberapa yang masih apa ya, bajunya keluar-keluar. Lalu ada nilai apa di situ? Nilai tanggung jawab. Kalau mereka sudah berangkat dari rumah sudah pakaian rapi, memakai sepatu hitam sesuai aturan sekolah, rambutnya sudah pendek, itu sudah merupakan salah satu dari nilai budaya positif. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Kemudian contoh nilai kebajikan. Nah, di situ ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu seperti B5 gitu. Berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan benar kritis. Kemudian ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian life skill-nya apa? Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Kemudian, nah ini yang akan saya bahas itu kebutuhan dasar manusia. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Bapak Ibu, saya menanyakan, kebutuhan dasar manusia itu apa saja ya? Apa saja? Beribadah kepada Allah. Ya, beribadah kepada Allah. Terus apa lagi ya? Apa lagi? Teorinya Abraham Maslow ya fisiologis ya. Dari sisi fisiologis sandang, papan, ya. Enggak kamu enggak ya? Oh, beda lagi. Oh iya ya. Ya oke. Nah ini di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah untuk bertahan hidup. Untuk bertahan hidup itu kita butuh sandang, pangan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Mungkin kalau kita tidak sehat, ya berbahaya untuk sehat. Ya. Kemudian yang kedua, nah kayaknya penting banget ya, kasih sayang dan rasa diterima. Nih ya. Nah, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadikan bagian dalam kelompok. Itu kadang ada beberapa siswa kita yang mungkin dari rumahnya belum mendapatkan cinta dan kasih sayang. Jadi memang kadang kita sebagai pendidik juga selain memberi rasa kasih sayangnya untuk keluarga, kita juga pada murid itu untuk bisa memberikan gitu. Kemudian ada penguasaan, itu ada harga diri, keinginan dianggap, memimpin, berpartisipasi, diakui, dan dikenal. Jadi untuk penguasaan ini kadang-kadang anak-anak itu di kelas mungkin meminta untuk apa ya? Ini kan sesuai keinginan mereka. Maksudnya ingin belajar di luar, kayak gitu. Itu sebagai bentuk dari penguasaannya. Kemudian ada rasa kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian ada kesenangan, yaitu bermain,
humor, antusiasme, dan tertawa. Contohnya, misalkan di pelajaran saya ya, kalau ada beberapa siswa yang suka karena saya mengajar matematika, mata pelajaran yang mungkin bagi sebagian besar siswa kita itu adalah momok yang sangat saya males belajar matematika. Jadi itu membuat bagaimana cara saya mengajar agar mereka itu senang. Jadi ketika saya masuk itu udah ada yang anaknya loyo, kepalanya taruh di meja dan lain-lain. Nah itu PR buat saya, terutama ya karena saya guru matematika, itu untuk membuat mereka senang dengan gurunya, senang dengan matematikanya. Jadi mereka merespon kita. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Motivasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan. Kemudian di situ ada motivasinya, ada ekstrinsik dan intrinsik. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Terus dari unsur intrinsiknya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, itu ada motivasi. Motivasi yang untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Itu penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jadi ketika mungkin kalau di pelajaran kita sudah mengiming-imingi penghargaan di awal, mereka itu hanya maunya di saat itu toh. Tapi besok lagi sudah enggak mau, sudah paling enggak ada. Jadi kalau di awal sudah dikasih, ya udah. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Ya, karena orientasinya sudah ke penghargaan, hanya penghargaan. Saya akan melakukan itu biar dapat penghargaan lagi, tapi tidak dari dalam jiwanya. Kemudian, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi ketika kita sudah melakukan, misalkan contohnya masuk kelas on time, ya, itu kan kadang nggak mesti ya kelewat 1 menit, mungkin itu kan tanpa pengetahuan Bapak Ibu guru semuanya, mungkin itu bisa membuat jangka panjang. Oh iya ya, saya ternyata yang melakukannya. Tapi ketika kita sudah biar dapat penghargaan, itu sudah orientasinya sudah hanya jangka pendek saja, tidak dari dalam. Nah, kemudian kalau hukuman tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Contohnya, anak terlambat, bapak ibu sudah marah-marah, kamu ini terlambat, sekarang lari, misalkan seperti itu udah termasuk hukuman. Dan kadang-kadang anak-anak itu kalau mendapat hukuman, efeknya akan apa Bapak Ibu? Tidak seperti ketika kita mengarahkan dengan baik, maksudnya karena mereka menjadi trauma tuh ya. Mungkin bahasa psikolognya gimana itu Pak? Ya misalnya ketakutan karena pressure, ya. Ada trauma yang muncul di sini. Nah, itu makanya usahakan kita ya jangan menghukum. Kemudian konsekuensi, rencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Itu pun misalnya ada siswa yang mungkin minum di kelas terus tumpah. Ya itu konsekuensinya kan dielap lagi, mungkin dibersihkan. Ya, itu sebuah konsekuensi. Tapi misalkan kita keluar kelas, itu adalah hukuman. Kemudian restitusi. Nah, kalau restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi dibilangin baik-baik, dengan stabilitas, validasi datanya itu benar apa tidak gitu. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi kita menanyakan ke anak, misalkan anak itu terlambat terus, kita tanya alasannya itu apa saja misalkan.
Kemudian ketika sudah tanya, gali latar belakangnya. Misalkan dia memang bangunnya siang karena tidurnya pagi, jadi kan nanti biar mereka mencari solusi. Contohnya misalnya jangan game terus, biar tidak game terus itu gimana? Kayak sebagai penghukum. Nah misalkan anak terlambat kita suruh lari, itu sudah termasuk hukuman, itu kita sudah penghukum. Kemudian kita juga menjadi teman, jadi kita punya posisi kontrol sebagai teman. Kemudian membuat merasa bersalah, misalkan dengan sepatah dua patah kata itu kan kadang anak itu merasa, oh iya ya saya memang salah melakukan hal ini. Kemudian sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Sebenarnya kita itu mengharapkan semua bapak ibu itu menjadi manajer, jangan sebagai penghukum. Karena kalau teman itu, kalau kita menjadi teman sih bisa. Cuma posisi kita di era gen yang sekarang itu, posisi teman kayak sopan santunnya jadi agak melemah apa ya, gitu. Berceramah menunjukkan kecewaan mendalam. Kemudian ketika kita menjadi teman, membuat alasan-alasan untuk membela murid-muridnya. Kemudian ketika kita sebagai pemantau itu menghitung dan mengukur. Kemudian ketika kita sebagai manajer mengajukan pertanyaan. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan itu contoh sebagai penghukum. Misalkan saya akan membuat kamu lari, ibaratnya gitu. Kalau membuat orang merasa bersalah, misalkan kamu sudah mengecewakan ibu, bapak, bukan? Kemudian sebagai teman, lakukan untuk apa bapak ibu? Ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan. Nah itu posisi teman yang menghancurkan ya. Katakan karena membela sih. Nah, kemudian sebagai pemantau, apa peraturannya? Apa konsekuensinya? Sanksinya apa yang kamu telah kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Dia sebagai manajer, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Terus kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Terus kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu? Kan seperti itu sebagai manajer. Hasilnya itu memberontak. Kalau sebagai penghukum, guru kita itu sebagai penghukum itu nanti anak-anak itu yang dihasilkan apa? Memberontak, mendendam, menyalahkan orang lain. Seperti itu. Kemudian kalau kita sebagai pembuat orang merasa bersalah, itu menyembunyikan, menyangkal, berbohong, kan bisa karena sudah merasa bersalah terus biar tidak dimarahi. Jadi kemudian kalau kita sebagai posisi kita sebagai teman, itu anak-anak akan ketergantungan. Contohnya, misalkan saya selalu membela si A itu ketika ada masalah mesti carinya saya. Itu yang guru itu yang akan membela saya. Kemudian ketika sebagai pemantau itu menyesuaikan bila diawasi. Jadi kalau diawasi dia baru bajunya dimasukkan misalkan, terus baru dirapikan, baru tapi kalau kita tidak diawasi bajunya dibuat, cowok ya kalau di sekolah kita. Kemudian kalau posisi kita sebagai manajer itu paling tepat, kenapa? Karena menguatkan watak atau karakter kita, karena kita sudah meyakini anak-anak kita, memvalidasi data-data mereka. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang mau dijawab? Mungkin mau dijawab? Kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Ada? Mungkin? Ya. Sifatnya dia bottom up, dari atas ke bawah. Mau nggak mau, dia suka nggak suka, dia yakin tidak yakin, ya pokoknya karena aturannya begitu, maka harus ikut. Sementara kalau keyakinan itu berasal dari diri sendiri, bahwa dia meyakini bahwa apa yang tadi diyakini itu entah hal yang positif, apa disiplin. Oh saya yakin bahwa disiplin itu sesuatu yang baik. Sehingga kemudian dengan berangkat dari keyakinan itu, maka akan menjadikan pikiran dan perilakunya selaras. Tapi kalau hanya sekedar peraturan, maka bisa jadi ada miskomunikasi antara pikiran, perasaan, afektifnya maupun behaviornya, perilakunya. Sehingga memang
lebih sesuai adalah keyakinan kelas. Bagaimana dalam teori-teori psikologi itu, baik yang teori yang lalu maupun yang baru, memang segala sesuatu yang berawal dari insight diri sendiri itu akan lebih mengakar secara baik, secara karakter yang lebih mudah dibentuk dibandingkan dengan sesuatu yang berasal dari luar. Keyakinan itu dalam diri sendiri, tapi peraturan itu berasal dari luar, sehingga ini lebih bagus keyakinan daripada keyakinan. Terima kasih Pak Imam, luar biasa. Ya memang benar, keyakinan itu dari dalam diri kita. Sementara kalau peraturan kan sudah dibuat oleh orang luar, banyak tapi dilupakan semua, Nah, kemudian berupa pernyataan yang universal atau umum, kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian yang keenam, semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas. Nah, beberapa kelas saya sudah melakukannya dari kelas 12A, B, kemudian 12C, D, dan 11D dan E. Itu sudah ada keyakinan kelasnya. Dan mungkin Bapak Ibu nanti bisa lihat di Google Site saya. Google Site saya itu ada peraturan keyakinan kelas dari kelas 12A sampai D, kemudian 11DE yang kelas yang saya ajar. Nah, ini langkah-langkahnya. Kemarin saya membuat langkah-langkahnya. Di sini ada berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Yang kedua, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Artinya tidak, jangan pakai kata jangan. Artinya jangan tidur. Itu tuh jangan pakai kayak gitu. Kemudian menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebijakan atau keyakinan kelas. Kemudian berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Kemudian berdiskusi mengenai seluruh peran warga sekolah. Kemudian yang keenam adalah meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, misalnya ini kalimat negatifnya, datang ke sekolah 15 menit sebelum jam masuk. Contohnya 07.30, Nah, kalimat positifnya, datang ke sekolah 15 menit sebelum jam masuk. Itu tidak ada kata tidak. Kemudian kalimat negatifnya contohnya tidak ngobrol saat guru sedang menjelaskan. Nah, tidak ngobrol itu diganti dengan mendengarkan, biar nggak ada kalimat yang negatifnya. Kemudian tidak membuang sampah sembarangan, diganti menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian memakai seragam sesuai jadwal dan menggunakan sepatu. Nah, karena memang banyak anak-anak yang kadang masih memakai sandal dengan alasan, berbagai alasan, pokoknya itu dibuat menjadi memakai seragam sesuai jadwal dan menggunakan sepatu. Itu sama, karena tidak ada kata tidaknya. Membawa minum sendiri dari rumah, air bening, susu atau jus. Ya, kopi kalau memang membolehkan untuk mengopi, tapi aromanya kayaknya di kelas sedap sekali. Nah, ini saya punya contohnya di contoh keyakinan kelas di kelas 12B. Cuma adanya di Google Site saya. Nanti bisa dibuka. Nanti saya share linknya, Nah, kemudian kemarin saya habis mempraktikkan tentang segitiga restitusi. Di mana segitiga restitusi itu apa? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru kepada murid saat ada sebuah permasalahan agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama itu menstabilkan identitas, tidak langsung menyalahkan siswa. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian yang kedua itu validasi tindakan yang salah, menanyakan alasan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dari kesalahan, siswa memperbaiki kesalahan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Itu segitiga restitusinya, bisa dilihat. Di situ ada validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan.
Nah, di sini ada manfaat restitusi. Manfaatnya apa saja? Restitusi tawaran, bukan paksaan. Jadi ketika kita menangani anak-anak itu dengan segitiga restitusi itu bukan paksaan. Kemudian restitusi itu memperbaiki hubungan. Jadi ketika ada dua anak yang misalnya salah paham, itu nanti bisa untuk memperbaiki. Kemudian restitusi untuk menuntun melihat diri. Restitusi cara paling baik, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian restitusi menguatkan, restitusi itu fokus pada solusi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang salah pada kelompoknya. Nah, itu saja dari saya, Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ya, tidak ada yang bertanya. Cukup ya, berarti cukup paham ya Bapak Ibu ya? Ya jelas, sangat jelas ya. Ya karena sangat singkat. Nah itu memang logonya guru penggerak ya, salam guru penggerak, jadi tergerak bergerak menggerakkan ya. Jadi doakan saya juga bisa menggerakkan Bapak Ibu semua, dan doakan juga lancar biar Bapak Ibu juga menyusul mengikuti seleksi guru penggerak. Ini angkatan 12 sudah mau dibuka. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imam Arifin, salah satu guru BK di SMA Muhammadiyah 4 Banjarnegara. Kami salah satu peserta desiminasi dari program calon guru penggerak yang dilaksanakan oleh Ibu Farida Dwi Lagawati, yang tentu apa desiminasi yang disampaikan oleh Bu Farida Dwi Lagawati begitu berkesan dan sangat baik apa yang disampaikan oleh beliau. Tentu saja budaya positif yang harus ditanamkan dalam sekolah itu menjadi budaya yang wajib ditanamkan, sehingga kemudian mengharapkan guru-gurunya memiliki budaya positif, dan dengan guru-guru serta karyawan yang ada di sekolah itu memiliki budaya positif, lalu kemudian diharapkan juga siswanya memiliki budaya yang positif. Budaya positif itu perlu dikembangkan, dan ini yang kemudian kami dapatkan ilmu ini dari Ibu Farida Dwi Lagawati yang begitu luar biasa, dan tentu harapannya ini berimbas kepada guru-guru yang lainnya. Desiminasi ini sangat penting, dan harapannya nanti ada desiminasi berikutnya yang kemudian bisa menambahkan skill, kualitas, keilmuan dari guru-guru maupun kemudian pengetahuan yang lainnya, yang nanti dengan pengetahuan tersebut bertambah pengetahuan dari guru-guru itu berimbas kepada siswa-siswa dan pelayanan kepada siswa-siswa kami di SMA Muhammadiyah 4 Banjarnegara. Sekali lagi, saya Imam Arifin mewakili dari guru-guru yang lain tentu memberikan testimoni yang positif terhadap desiminasi modul 1.4 dengan tema budaya positif ini, karena memang apa yang disampaikan oleh Ibu Farida Dwi Lagawati ini memang betul-betul perlu diterapkan oleh kami di sekolahan, bukan hanya sekolah kami secara khusus sebenarnya, tetapi sekolahan yang lain secara umumnya tentu itu harus diterapkan. Keyakinan kemudian yang harus ditanamkan dalam sekolahan tersebut, dalam program pembelajarannya, keyakinan positif itu juga harus kemudian ditanamkan. Tema tersebut tentu tema yang baik, sehingga kemudian kami sangat berterima kasih sekali kepada Ibu Farida Dwi Lagawati, dan sekali lagi harapan kami bisa berimbas kepada guru-guru yang lain, sehingga kemudian efek positif ini bukan hanya diterima dan didapatkan oleh Ibu Farida lalu kemudian peserta desiminasi, tetapi juga kepada seluruh sivitas sekolah SMA Muhammadiyah 4 Banjarnegara, sehingga kemudian insya Allah sekolah kita menjadi sekolah yang berbudaya positif,
Dan dengan sekolah yang berbudaya positif, insya Allah bisa melahirkan siswa-siswa yang berbudaya positif, sehingga kemudian nanti setelah lulus dari sekolahan ini, mereka akan membawa budaya positif itu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dari kami terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.